Halo, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Katerina, dengan NIM 213304010241 mahasiswa Unpri. Jadi di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Pasti banyak yang penasaran ya kan? Nah, sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Nah, jadi kebanyakan orang kalau mau merancang keuangannya itu pasti membutuhkan data. Nah, jadi untuk apa ini sistem informasi akuntansinya gitu kan? Terus apa-apa saja gitu kan unsur-unsurnya gitu, unsur pokoknya. Unsur pokoknya itu terdiri dari catatan, jurnal, buku besar, dan laporan. Nah, jadi kalau kita mau tahu tentang sistem informasi akuntansi, yang paling penting itu harus ada laporannya. Buku besarnya itu kayak keturunan dari laporannya gitu. Data-datanya kayak pengeluarannya, yang beli barang tuh siapa-siapa, misalnya dijualnya berapa gitu. Nah, jadi kalau kita hitung secara manual dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, di mana itu orang akan lebih detail gitu mengetahui keuangannya gitu ya kan. Dan sistem informasinya gitu. Kira-kira apa-apa saja sih perusahaan saya sedang rugi atau enggak gitu ya. Nah, jadi tujuan dari sistem informasi akuntansi ini adalah penyempurnaan standar pelaporan agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Yang kedua juga bisa membuat pengurangan biaya klerikal. Terus yang ketiga adalah peningkatan uji silang di mana adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan yang ketiga tentang tujuannya. Itu kan pemeriksaan ulang gitu. Jadi kalau ada sistem informasi akuntansi ini, orang-orang akan jadi lebih ngerti tentang laporan yang sedang ditulis. Nah, jadi dia akan ngerti itu maksudnya dia bisa kayak periksa ulang lagi laporan-laporannya, jadi terjadi korupsi atau tidak itu juga bisa tahu, bahkan atasan, manajer, semuanya itu juga bakal bisa tahu bahwasanya laporan yang dikasih itu benar atau tidak gitu ya. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini menurut saya itu sih sangat penting ya, sangat penting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwasanya sistem informasi akuntansi juga dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Nah, apa tuh nilai tambahannya gitu ya kan? Nah, nilai tambahannya itu bisa membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya, serta dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang, juga mampu menyediakan informasi andal dan tepat waktu, sehingga meningkatkan pengelolaan data akuntansi dalam komputer, serta memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Nah, yang dimaksud dengan yang tadi saya bilang itu mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Nah, kan kalau laporan keuangan kita tahu aja kita ruginya berapa aja sih, kayak banyak nggak pengeluaran yang keluar gitu ya kan. Nah, jadi di sini itu dia akan membantu kita juga untuk mengurangi biaya kita. Kira-kira kita lihat-lihat kira-kira mana biaya yang tidak diperlukan gitu, tidak begitu diperlukan, atau bahan yang gimana bahannya supaya bisa lebih murah atau tidak begitu penting bahannya, atau bisa diganti dengan bahan yang apa supaya kedepannya laporan keuangan kita bisa lebih meningkat gitu, nggak rugi lagi. Nah, jadi
Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 komponen blok bangunan, soal blok-bloknya itu. Nah, blok yang pertama ada blok masukan. Apa tuh blok masukan? Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Itu adalah blok yang pertama. Nah, blok yang kedua adalah blok model. Blok model itu mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika, instruksi, perhitungan matematis, model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluarannya. Nah, jadi blok model ini kayak prosedur transaksinya gimana, model logikanya gimana, perhitungan matematisnya gimana, persamaan akuntansinya gimana, laba ruginya mana gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan blok model. Nah, terus yang ketiga adalah blok keluaran. Blok keluaran yang berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan, dan anggaran. Nah, blok keluaran itu ya faktur-fakturnya, yang keluarnya uangnya apa-apa aja gitu ya. Terus yang 4 itu blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, peralatan lunak, dan jaringan komputer. Blok teknologi. Biasanya di sistem akuntansi ini kadang kita juga menulis datanya itu di komputer ya. Jadi komputer itu kan termasuk teknologi gitu, perangkat keras gitu, tenaga ahlinya gitu. Yang biasa yang tahu tentang sistem informasi akuntansinya itu siapa, yang nulisnya di data itu siapa gitu ya. Jaringan komputer itu yang paling penting. Kita juga harus membutuhkan jaringan komputer ya kan, untuk menulis data-datanya. Terus yang 5 adalah blok basis data. Yang tadi yang teknologi itu buat menulis datanya. Blok basis data ya ini datanya ya. Datanya mencangkup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi untuk pengelolaan data secara manual. Basis data dicatat dan disimpan dalam jurnal. Nah, jadi kalau yang tadi yang keempat dengan blok teknologi itu dia pakai komputer ya. Tapi blok basis data sebelum dimasukkan di komputer itu kita bisa dicatat dulu secara manual terus disimpan dalam jurnal gitu ya. Terus yang terakhir itu blok kendari. Blok kendari ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang dihasilkan. Nah, setelah kita selesai buat teknologinya, semuanya basis datanya udah selesai, itu kita bakalan lihat lagi bahwa memang sistem informasi akuntansinya ini udah efektif dan belum sesuai dengan keuangan yang kita harapkan, belum pengeluarannya, pengemasukannya itu semuanya udah sesuai apa belum gitu ya. Jadi itu adalah 6 blok teknologi yang ada di sistem informasi akuntansi. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi. Prinsip dan karakteristik dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem akuntansi yaitu sama. Yang beda itu cuma ruang lingkupnya saja. Pokoknya prinsipnya semua itu sama gitu ya. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Jadi ketiganya ini itu berhubungan, induk-indukan gitu ya. Sistem informasi akuntansi menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan kepentingan internal. Jadi untuk kepentingan luar dan kepentingan dalam. Sistem informasi manajemen lebih luas dibanding dengan sistem informasi akuntansi karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi saja tetapi juga data non akuntansi. Jadi manajemen itu kan terdiri dari yang bagian keuangan dan bukan keuangan, yang logika juga. Nah, kalau yang akuntansi kan cuma keuangannya aja. Manajemen juga terdiri dari banyak. Jadi yang manajemen itu datanya itu lebih panjang dan lebih banyak biasanya ya daripada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Jadi kalau sistem informasi itu dia lebih luas semuanya, dari manajemen juga dicangkup, terus yang akuntansi juga dicangkup. Jadi ibaratnya itu sistem informasi dulu, baru manajemen, baru akuntansi gitu ya. Jadi sistem informasi semuanya, dari yang penting-penting semuanya yang cangkupnya dari akuntansi dan sistem informasi manajemen. Kalau yang manajemen cangkup 2 ya. Nah, terus saya akan menjelaskan lagi peran akuntan
Dalam sistem informasi akuntansi dikelompokkan menjadi satu, akuntan sebagai perancang atau pengembang sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menilai internal kontrol dalam sistem. Nah, akuntan itu orang. Misalnya saya itu jadi akuntan dalam sistem informasi akuntansi gitu. Saya bekerja sebagai akuntan gitu. Saya mengurus akuntansi mereka gitu. Pengeluaran, pemasukan, data-datanya itu saya yang buat gitu. Jurnalnya semua saya. Itu yang dimaksud dengan akuntan. Nah, terus akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau yang tadi itu akuntan orangnya. Kalau ini yang kedua itu untuk menghasilkan laporan keuangan, untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Bahwasanya laporan keuangan ini memang benar, tidak ada korupsi, tidak ada yang kurang lagi. Maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi. Dia juga harus mengerti tentang akuntansi gitu ya. Ya jelas lah, kalau dia nggak mengerti tentang akuntansi, gimana dia bisa kerja sebagai akuntan ya kan? Nah, untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadinya masalah. Nah, misalnya kalau ada masalah, yang dicari itu kan akuntannya, ini kok ada yang kurang sih gitu kan. Jadi harus benar-benar detail, harus disiplin, dan tidak boleh ada yang kurang gitu ya. Terus yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Jadi yaitu kayak pokoknya buat tulisan-tulisan gitu. Terus yang keempat adalah akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan aktivitas dengan internal kontrol yang memadai. Nah, terus yang kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, jadi yang tadi yang saya jelaskan itu adalah peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi gitu ya. Jadi perannya untuk apa saja dan bagian apa saja gitu ya. Terus ini saya akan menjelaskan bahwa setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan pengeluaran, siklus konversi sumber daya manusia, aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Nah, apa maksudnya? Maksud dari siklus itu apa sih gitu ya? Jadi siklus pendapatan. Jadi kalau kita jadi perusahaan itu pasti mau tahu dong pendapatannya berapa aja ya kan. Misalnya bulan ini yang didapati bersihnya berapa, kotornya berapa. Nah, itu tugas akuntan harus tahu gitu. Nanti begitu ditanya, pokoknya data-datanya itu harus lengkap. Bahwasanya tugasnya pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu juga pemasukan tuh pendapatan, berarti siklus pendapatan. Kok pengeluaran itu ya siklus pengeluarannya, yang dikeluarkannya biaya apa saja. Terus misalkan ada yang kredit barang belum bayar atau gimana gitu ya. Terus siklus aset tetap itu bahwasanya modalnya itu tidak boleh kurang gitu. Nah, berarti pokoknya dalam semua perusahaan pasti semuanya nggak ada yang mau harus wajib nggak pokoknya semua orang membuka perusahaan yang bekerja, semua kan pasti nggak mau yang ada yang rugi gitu kan. Berarti sistem informasi akuntansi ini bantu supaya nggak rugi gitu. Kira-kira kalau udah rugi sedikit itu udah harus benar-benar dilihat lagi gimana supaya caranya nggak rugi lagi gitu ya kan. Nah, pokoknya asetnya harus tetap, modalnya nggak boleh disentuh, nggak boleh kurang. Ya kalau modalnya disentuh, modalnya kurang, gimana dong usahanya bisa jalannya kan? Pasti usaha kita juga pelan-pelan berkurang, ujung-ujungnya bakal bangkrut gitu ya kan. Makanya dibilang di sini tidak boleh gitu ya. Terus dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem informasi
dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Nah, dari yang awal saya jelaskan sampai di sini itu semuanya adalah mengenai sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem akuntansi. Nah, jadi sampai di sini kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah sistem informasi akuntansi itu apa sih gitu ya kan. Sistem informasi akuntansi itu yang buat soal akuntansi gitu. Jadi akuntan gitu, data-data pengeluaran, pemasukan, nggak boleh ada yang minus, nggak boleh ada yang apa. Jadi supaya stabil gitu. Nah, sampai di sini video saya. Terima kasih atas perhatian dan videonya. Terima kasih.